Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Cara Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami arahkan mata hati dan roh kami kepadamu ya Tuhan, untuk kami merenungkan berkat kebenaran firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Mazmur 92 ayat 6. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, pernahkah saudara menskenariokan cara Tuhan dalam menolong kita di saat kita sedang menghadapi jalan buntu? Misalnya begini, di saat kita sedang kesulitan keuangan dan diperhadapkan pada keadaan yang mana kita harus bisa mengadakan uang pada saat itu juga. Lalu kita mulai berdoa kepada Tuhan. Di saat kita berdoa itulah kemudian kita mulai membayangkan dan menskenariokan caranya Tuhan menolong kita. Kita membayangkan ATM kita secara ajaib tiba-tiba ada uangnya yang mencukupi kebutuhan kita. Setelah itu kita pergi, kita cek ke ATM. Ternyata saldo kita masih tetap kosong. Atau pada saat perjalanan kita membayangkan di jalan kita akan menemukan dompet yang penuh dengan uang. Ternyata selama perjalanan tidak ada satu dompet pun yang kita temukan. Lalu kecewalah kita. Saudaraku, Tuhan tidak bisa kita atur atau harus mengikuti skenario dari kita. Tuhan itu bukan pembantu kita yang harus bisa mengikuti kehendak kita sesuai dengan keinginan kita. Justru kitalah yang harus mengikuti caranya. Sebab kita ini hambanya yang wajib melakukan kehendaknya. Dikatakan dalam Yesaya 55 ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Namun walau bagaimanapun juga Tuhan tetap menolong kita dengan caranya. Contohnya adalah kisah Nabi Elia dan janda Sarfat. Ketika bencana kelaparan dan kekeringan sedang melanda negeri, Elia diperintahkan Tuhan ke Sarfat, dan di sana Tuhan sudah memilih seorang janda yang akan memberi makan dan tempat tinggal bagi Elia. Namun sesampainya di Sarfat, Elia sangat terkejut ketika mengetahui bahwa janda yang seharusnya memberi dia makan, keadaannya sangatlah miskin. Di sini kita tidak bisa mengetahui apa yang menjadi rancangan Tuhan. Secara manusia itu mustahil. Bagaimana mungkin janda itu bisa menyediakan makanan bagi Elia jika ia dan anaknya saja akan segera mati kelaparan? Disinilah iman Elia. Elia tetap taat dan tetap mempercayai Tuhan. Ia yakin bahwa Tuhan sanggup menyediakan. Lalu Elia meminta janda tersebut untuk membuat sebuah roti kecil. Baru kemudian membuat roti bagi dirinya dan anaknya. Lalu mujizat pun terjadilah, saudaraku. Ketika janda tersebut taat, tempayan yang berisi tepung itu tidak habis-habis, dan buli-buli yang berisi minyak tidak berhenti mengalir sampai hari di mana Tuhan menurunkan hujan di negeri itu. Itulah cara Tuhan yang adalah ajaib, yang kadang bagi kita adalah aneh dan tidak masuk akal, saudaraku. Namun yang pasti, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia selalu punya cara dan jalan keajaiban untuk menolong kita. Tugas kita adalah taat dan percaya saja pada rancangannya yang bisa kita ketahui di dalam kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami mau belajar taat dan setia menanti janji-Mu tergenapi atas kami. Untuk itu kami berserah penuh kepadamu, dan biarlah terjadi kehendak-Mu atas kami seperti yang Kau ingini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.